Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kita kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kita lanjutaken kajian tentang al-yaqin. Kalau pertemuan terakhir kula jelasaken tentang al-yaqin itu kondisi batin adalah kondisi batin seseorang dikala menerima sesuatu, dia terima dengan yakin bahwa hal itu benar. Jadi al-yakin itu adalah kondisi batin di mana seseorang ketika menerima informasi tertentu, dia menyatakan bahwa info itu benar. Itulah yakin. Tapi yakin itu dibagi dalam 3 tahap. yakni tahap pertama yang disebut dengan ilmul yakin, yang kedua dengan ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin adalah menyatakan bahwa apa yang dia terima dari informasi itu berdasarkan ilmu. Jadi yakin tapi dasarnya ilmu. Jadi ilmu niku bisa karena informasi yang kita terima atau kita membaca buku, maka itu tahapannya mesti ilmul yakin. Nah, berikutnya kalau kita ingin menambah keyakinan kita, maka itu harus dibuktikan. Jadi harus dibuktikan sehingga mata kita iki ketok cetha wilo-wilo. Jadi meripat niki semerap. Maka jadilah ainul yakin.
Nah, kalau sudah kita teliti umpama satu benda cair dicampur dengan benda yang lain, maka itu dimasukkan laboratorium, kemudian menjadi cairan baru seperti ini. Dan semua yang ada di alam ini itu adalah pertemuan antara satu zat dengan zat yang lain, ya. Seperti air itu H2O gitu. Nah, setelah kita meneliti bahwa itu benar, ya, maka tingkat keyakinan kita sudah naik. Nah, kalau sudah dibenarkan oleh banyak orang, maka itu menjadi hakul yakin, ya. Maka kalau dalam Al-Quran disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka yakin di situ, ya, memang para ulama membuktikannya. Itu kan yakin itu kan angel, gitu. Maka diterjemahkan dengan al-maut, mati. Jadi ngibadah siro sampai yakin. Tapi maksudnya ngibadah siro nganti mati. Jadi sampai titik darah penghabisan, ya. Nah, karena apa? Karena gambaran manusia, itu gambaran manusia yang digambarkan kemarin, ya, jadi yakin itu ada di dalam hati manusia, ya. Nah, letak hati manusia itu kan di jantung, itu di sebelah kiri dada kita, ya. Jadi kalau sudah yakin, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia ditanya, apa jenengan dengar bahwa Rasulullah menyampaikan pengalamannya dalam Isra dan Mi'raj. Nah, Abu Bakar jawabnya, jangankan begitu, lebih dari itu saya percaya. Berarti di situ sudah langsung, karena yang menyampaikan itu Rasulullah, itu tidak perlu diteliti lagi, maka itu sudah pasti hakul yakin, ya. Nah, kalau sekarang mengapa orang tidak langsung hakul yakin? Karena informasi yang kita terima itu ya sliweran, gitu ya. Jadi sliweran, pemane di media sosial terjadi sliweran, gitu ya. Maka di situ perlu check and recheck di bahasa sekarang. Inja akum fasikun binabain fatabayyanu. Kalau ada orang yang membawa informasi dan dia itu orang fasik, fatabayyanu, maka cari informasi itu, check and recheck, gitu ya. Nah, kalau tidak, maka kita akan mengalami satu situasi di mana dia akan ragu, ya, terhadap apa yang diyakini. Maka agama, karena itu dibawa oleh Rasul, maka kita harus langsung bahwa itu hakul yakin, ya. Jadi kalau keagamaan, keimanan, tuntunan Kanjeng Rasul tanpa ragu lagi, itu kita tidak perlu lagi kemudian wah itu perlu diteliti lagi, gitu ya. Tidak perlu. Nah, itu yang bersifat non agama, non keyakinan. Jadi kalau non keyakinan itu dicari ilmunya dulu, ya. Nah, disinilah maka kita akan memahami bahwa apa yang kita dengar, ya. Jadi yang kita dengar itu ada kalanya dari Rasul, ya. Ya, kalau dari Rasul kita percaya langsung, karena itu
sifatnya wahyu, revelasi. Jadi dari Rasul, maka dari Rasul ini ada yang bersahabat dengan Rasul. Maka kalau ada info dari sahabat, kita yakin bahwa itu diungkapkan karena Rasul pernah mengungkapkan. Ya. Nah, kalau umpamanya kita masuk ke informasi tentang tabi'in, ya kita ikuti karena mereka pernah hidup bersama Rasul walaupun dia masih kecil, ya, belum balik. Gitu. Jadi kalau begitu apa yang diungkapkan oleh Rasul, sahabat, tabi'in, bahkan tabi'in, ya. Jadi tabi'in bisa diterima. Gitu. Nah, maka ada apa yang kita dengar info itu ya selain Rasul dan selain yang saya sebutkan ini, ya, maka di situ perlu check and recheck, gitu ya. Maka perlu check and recheck, gitu. Jadi kalau ada informasi apapun kita tidak boleh langsung percaya bener enggak, maka dicek, oh bener, gitu ya. Bab sakniki banjir kedadian 5 tahun yang lalu ditokno maneh sakniki nggih saged. Soalnya data itu yang dulu belum hilang. Padahal itu menjadi informasi yang sudah kedaluwarsa tapi ditokno. Nah, itu namanya hoax. Kalau disebutkan di sini ada terjadi begini, padahal tidak ada, gitu ya. Nah, itu ya apa yang kita dengar. Maka itu bisa dari selain garis Rasul. Jadi selain Rasul itu harus check and recheck, gitu. Maka kalau kita itu sifatnya mendengar sama, ya. Jadi kalau mendengar informasi, maka di situ ya kita harus ya check and recheck, gitu. Jadi tidak boleh langsung diterima dikandakno nang kancane. Infonya begini, kira-kira bener apa ora. Nah itu baru kita, oh itu bener, iki lho datai, gitu. Nah dari situlah maka kita tidak serta-merta menjadi yakin, tapi perlu check and recheck, gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka ayat Al-Quran yang pertama pada halaman 251, walladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi niki dan orang-orang yang sama beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu, dan mereka dengan akhirat hum yuqinun, mereka yakin, ya. Maka itu didasari yakin ini karena ada iman. Jadi yakin itu kalau menurut ayat ini itu tidak akan bisa diterima, ya, kalau tidak ada dasar iman. Jadi harus ada dasar iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi harus dasare iman dhisik. Kalau tidak ada iman, tidak ada. Lah di sini dasarnya adalah iman, ya. Nah kalau di sini kan selain Rasul masuk diimani, ya, yang kok dhisik, gitu ya, yang kok dhisik, gitu. Nah itu perlu diteliti. Maka dasar untuk yakin itu adalah iman, ya, percaya. Jadi kalau
Abu Bakar ditanya tentang pengalaman Rasul dalam Isra dan Mi'raj, ditanya, ya apa pandangan jenengan? Jangankan seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Jadi lebih dari itu saya percaya, sehingga dengan begitu dasari iman, kemudian dia sudah yakin, ya, maka disinilah dia akan masuk dalam kelompok siddiq, nemen oleh benderno apa yang disampaikan oleh Rasul. Gitu. Jadi di sini menjadi siddiq. Ya. Jadi siddiq ada as-sadiq, ada as-siddiq. Jadi nemen oleh benderno. Nah, mengapa? Karena dasarnya iman. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul itu benar, maka dia jangankan informasi itu, lebih dari itu saya percaya. Nah, maka disinilah as-siddiq. Jadi kalau itu datang dari Allah, kita langsung percaya. Maka disinilah as-siddiq. Nah, orang itu kalau sudah dasari iman, kemudian imannya itu sebagai dasar yakin, maka dia akan menjadi seorang yang disebut dengan as-siddiq. Ya. Jadi hum yuqinun. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ya, diberitakan bahwa Rasul bersabda, la tardoina akhadan bisuhtillahi ta'ala wa la tahmidanna akhadan ala fadlillahi azza wa jalla, la tadummanna akhadan ala ma la yu'tikallahu ta'ala, fa inna rizqallahi ta'ala la yasukuhu ilaika khirsu kharisin wala yarudduhu angka karahatu karihin, wa innallaha ta'ala, ya. Wa innallaha ta'ala bi adlihi wa qistihi, ya, ja'ala ruh wal faraj fir ridha wal yaqin, wa ja'alal hamma wal khazan wal huzn fi syakki was sukht, ya. Jadi jangan engkau betul-betul ridho, jangan betul-betul ridho salah seorang di antara kamu bisuhtillah, ya, kelawan bendune Allah, ya. Jadi informasi tentang kemarahan Allah, ya, maka jangan engkau langsung menerima. Jadi enggak langsung menerima, gitu. Wala tahmidanna akhadan ala fadlillahi azza wa jalla. Jangan engkau cepat, ya, memuji seseorang tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wala tadummanna, ojo nyacat siro, nyacat tenan siro akhadan ing wong siji alam lam yu'tikallahu ta'ala, ing atase barang lam yu'tika kang ora paring ka ing siro sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Fa inna rizqallahi ta'ala la yasukuhu ilaika, ya, la yasukuhu ilaika khirsu kharisin. Maka sak temene rizkine Allah iku tidak, ya,
datang kepadamu hirsu harisin. Jadi tanpa ada kemauan, terjemahan bebas, kemauan keras. Wala yarudduhu, ya, angka karahatu karihin, lan ora bisa nolak marang sira kebencian orang, ya kebencian orang yang benci. Wa innallaha ta'ala bi'adlihi wa qistihi ja'alar ruh, ya, ja'alar ruh, ya, wal faraju fir ridha wal yakin, ya. Jadi Allah sesungguhnya Allah Ta'ala bi'adlihi wa qistihi, dengan keadilannya, dan qistun itu juga keadilan, maka ja'alar ruh, ya, Allah menjadikan ruh, ya, wal faraj, ya, dan kegembiraan, ya, fir ridha, ing dalam ridha, wal yakin, dan yakin. Wa ja'alal hamma wal huzna fi syakki was sukhti, dan menjadikan susah, ya, jadi ragu dan susah, fi syakki, dalam keraguan, was sukhti, dan benci. Niki maksudnya ngeten. Jadi ini penguatan dari ayat di atas, bahwa orang itu kalau sudah iman pasti akan menjadi yakin dan menjadi orang yang disebut dengan as-siddiq, ya. Maka jangan engkau langsung menerima apapun bahwa itu adalah benar, itu. Maka perlu ada di sini, ya, disebutkan fir ridha wal yakin. Maka kita harus ridho dulu, ya. Jadi kalau begitu ada tambahan di sini. Jadi iman, kemudian ridho, ya. Barulah kemudian wal yakin. Wa ja'alal hamma wal husna fi syakki wasuhti. Maka kalau kita ini ragu, ya, maka menjadi susah kita, ya. Jadi menjadi susah. Makanya kalau orang itu yakin, itu karena dia sudah masuk, bagaimana dalam tasawuf, ya, itu sudah masuk pada iman yang mendalam. Jadi kalau gambarannya dia sudah tingkat ma'rifat, ya, imannya itu sampai tingkat ma'rifat, bukan ma'rifat dengan, ya, kenal dengan logika saja, tidak, tapi ma'rifat dengan hati. Jadi makanya orang itu bisa menjadi hakul yakin kalau dia itu ridho karena didasari ma'rifat. Bukankah ma'rifat itu hiasannya adalah ridho, seperti gambaran kita yang dulu, ya. Jadi orang itu kalau sudah ada di tingkat ma'rifat, ya, maka buahnya adalah cinta, ya, mahabbah, kemudian ridho. Nah, kemudian terjadi penyatuan, ittihad, ya. Jadi ittihad. Jadi lek ana wong kalau wingi kula terangaken tawakal itu karena dia ma'rifat dumateng Gusti Allah. Lek ma'rifat dia akan mengandalkan potensi diri, ya. Jadi mengandalkan potensi diri. Lah manusia itu setiap dia berbicara, membahas, itu hanya dengan logika saja, ya. Itu artinya dia mengabaikan Allah. Maka bagi seorang salik, maka dia tidak mengabaikan Allah, selalu menyebut ini iki ngono apa jare Gusti Allah, kita usaha ning ini tapi apa jare Gusti Allah, ya. Nah, jadi itu tidak akan terjadi yakin kalau tidak dasarnya adalah ridho. Nah, orang yang sudah ridho itu berarti dia sudah
ma'rifat gitu. Makanya jangan kita cepat-cepat menerima informasi dari seseorang. Ya, jangan engkau ridho bahwa Allah itu, jangan engkau menerima bahwa Allah itu ya marah kepadamu gitu ya. Jangan engkau memuji pada seseorang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Tapi kita harus memperhatikan, bisakah kita pada saat itu melalui proses yakin gitu ya. Jadi prosesnya ini proses ya yang mulai dari ilmul yakin, ainul yakin sampai hakul yakin ya. Jadi dasarnya kudu ridho gitu ya. Jadi dasarnya kudu ridho ya. Nah barulah setelah ridho dia akan menjadi yakin. Nah orang yang ridho itu ya seperti kita ini sudah, ini makomi wis makom ridho ya, sudah di atas makom mahabbah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu karena keridhaan Allah gitu ya. Jadi karena keridhaan Allah. Maka kalau kita sudah mahabbah, akhirnya ya apapun yang disampaikan itu kita ridho, mau menerima ya. Jadi mau menerima. Karena apa? Karena ya informasi yang kita terima itu kan banyak. Maka kalau informasi keagamaan dan itu langsung dari Rasulullah, maka kita bisa menerima itu. Jadi bisa menerima. Kalau dari yang lain kok dhisik, perlu check and recheck. Karena zaman sakniki niki kan kalau disinyalir dalam Al-Qur'an ya tentang kefasikan seseorang, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kepentingan ya. Jadi wis ono kepentingan nih, di situ dia sudah menjadi seorang yang masuk pada wilayah kefasikan. Goro ambek bener iku wis dicampur dadi siji ya. Dicampur dadi siji gitu. Nah, lek kita mboten waspada ya, maka pada saat itu kita akan katut. Engko dhisik iku bener apa ora gitu ya. Engko dhisik iku bener apa ora gitu. Nah, menurut Ahmad bin Asim Al-Antoki, dia mengatakan sesungguhnya paling sedikit yakin apabila sudah sampai ke lubuk hati, maka hati akan penuh dengan cahaya ya, keraguan-raguan akan hilang ya, hati akan penuh dengan syukur dan takut kepada Allah ya Subhanahu wa ta'ala, dan syukur dan takut kepada Allah akan bertambah. Jadi kalau didasari yakin ya, maka orang itu sudah tidak ragu lagi. Di situ digambarkan menurut Ahmad bin Asim ya. Jadi Al-Antoki, Antoki itu, Antokia itu satu wilayah di Turki bagian timur ya. Jadi sekarang ada wilayah namanya Al-Antoki. Maka kalau itu sudah masuk ke lubuk hati seseorang, maka semuanya akan menjadi ya, menjadi apa? Menjadi sirna karena ada keyakinan itu. Jadi di dalam hati seseorang di sini ya. Jadi akan sirna, yang adanya apa? Cahaya ketuhanan. Jadi di sini penyakit gil pun tidak ada sudah. Yang ada adalah nurullah ya. Jadi nurullah, cahaya ketuhanan ya. Jadi bukan cahaya kemanusiaan, karena hati seseorang itu tergantung banyak sedikitnya dia membersihkan, karena dia kan hati itu seperti wadah ini.
jadi seperti wadah gini ya. Nah ini sing mlebu iku ya macam-macam. Nah kalau dia sudah membersihkan dari yang macam-macam, tinggal kita bisa nyeleksi. Maka kalau itu sudah terseleksi, maka di sini akan ada cahaya nur. Serba Tuhan. Ya. Jadi umpama tawakal itu tawakal yang serba Tuhan. Gitu. Jadi bukan tawakal tingkat dasar, tapi sudah tafwid. Gitu ya. Kemarin kita bahas. Gitu. Diriwayatkan oleh Ja'far Al-Haddad yang mengatakan bahwa Abu Turab ya, anak Syabib pernah melihatku ketika aku sedang duduk di padang pasir ya, depan kolam ikan selama 16 hari. Saya belum pernah makan dan minum. Ya. Apa posisimu? Tanya Abu Turab. Ya. Saya berada di antara ilmu dan yakin. Saya menunggu sesuatu yang dapat mengalahkan sehingga saya dapat bersamanya. Ya. Jadi yakni apabila ilmu yang memang yang menang, maka saya akan minum. Apabila yakin yang menang, maka saya akan pergi. Jadi ini pengalaman rohani antara ilmu yakin dan hakul yakin. Jadi kalau hanya berdasarkan ilmu, ini berbeda dengan dasar yakin. Makanya tadi sudah saya sebutkan, kalau itu dasarnya iman, itu langsung kita tidak perlu ragu. Ya, jadi dasarnya iman, maka di situ akan kita ridho dan yakin. Maka kita akan membenarkan. Gitu. Tapi kalau yang lain, jadi apa yang dialami oleh Abu Ja'far Al-Haddad itu ya. Mengapa kok begitu ya? Ya, saya berada di antara ilmu dan yakin ya. Saya menunggunya sesuatu yang dapat mengalahkan sehingga saya dapat bersamanya, yakni apabila ilmu yang menang maka saya akan minum. Apabila yakin yang menang, maka saya akan pergi. Jadi kalau ilmu yang menang, saya akan minum. Itu maknanya apa? Dia akan menerima. Tapi kalau yakin, gak usah diminum, jenenge yakin itu sudah ada di dalam hati. Gitu. Jadi sudah ada di dalam hati. Makanya dalam kehidupan ini, itu yang paling penting bagi kita adalah kalau kita itu sudah diberi dasar agama, maka semua yang ada di dalam informasi agama itu sudah kita yakini dan kita tidak ragu lagi, ya, tidak ragu lagi. Ya, tapi kalau itu informasi dari seseorang, ya itu perlu check and recheck. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya ya ada info yang sampai kepada kita, penelitian mahasiswa ya, tentang tumbuh-tumbuhan diperlakukan, ya ini ada tanaman kacang hijau, ya kalau diperdengarkan lagu, ya sampai mulai dangdut, keroncong, maka tidak ada pengaruh. Tapi ketika diperdengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, itu mau cepat tumbuh. Nah itu apa itu benar? Nah kalau kita tidak yakin ya kita perlu mencoba sendiri. Jadi kacang hijau ditandur, ya kemudian diwacano waqiah itu umpamanya. Ya apa pengaruhi? Oh cepat tumbuh. Itu ya cepat tumbuh.
Ya, kemudian apalagi kalau dalam surat Waqiah itu ada wafaqiyatan katsiroh la maktuatin wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah ya. Jadi buahnya banyak ya, tanpa terputus, la maktuatin wala mamnu'ah itu. Makanya kula nate nyeritakaken gada kanca pinterane wiridan, wancane penggaweane ning masjid ya ngepel, nyapu, wiridan gitu. Diniati itikaf. Begitu wis rupane kepingin rapi, nakokno anake wong kutha, jawabane wong tuane apa anakku ate kon rumat karo wiridan iki. Wis kula dikandani ngoten, golek arek desa ae gitu ya. Nah begitu nakokno arek desa langsung diterima karo wong tuane. Padahal dhek ahli wiridan gitu ya. Wis ga iso nyambut gawe. Begitu krungu lek wong tuane duwe tegalan gak dirumat. Izin dhek. Kula nedhi tulung sampean wuruki nandur lombok. Nah, karena pinterane wiridan mari nandur ya sak Tegalan ngeten dikelilingi, Pak. Ben bengi iku dikelilingi. Ya wiridan. Nah, diantarane karo maca Waqiah niku. Lah niku kan enten kalimat wafaqiyatan katsira la maktuatin wala mamnu'ah itu. Lah wong saniki mboten pati percaya ngoten niku. Dadi gak tau diamalno wis. Wah iki kudu dirabuk ngene Wah iya gak apa-apa, itu ilmu kemanungsan. Tapi kalau ilmu ketuhanan mestinya ya dicampur nih kono. Ya menggunakan ilmu kemanungsan tapi juga ada ilmu ketuhanan. Ya diwiriti gitu ya. Saben bengi. Akhirnya lomboke niku wayahe panen bagus. Lah kancane padha rusak kabeh gitu ya. Nah, niku karena apa? Nandur iki ana wiridane. Makanya lah Indonesia niki kate dunya niki kan sakniki mulai menghadapi resesi ya. Jadi menghadapi resesi. Sembarang akhirnya mundak kabeh kaya di Inggris, mundak kabeh gitu ya. Akhirnya wae wong sing mereka sudah tingkat ekonominya anjlok. Nah, kalau lek ten wong Indonesia mboten kuwatir. Soale wong Indonesia iki Pak Tanine lek kate budal wiridan dhisik gitu ya. Jadi wiridan dhisik umpama regane beras itu di luar negeri wis 50.000, di kene iso ditekan karena produksinya melimpah gitu. Nah, jadi karena wiridan gitu ya. Barokah wiridan gitu ya. Makanya kalau kita baca Waqiah itu di mana itu keistimewaannya? Ya di mana keistimewaannya? Ya itu tadi dicoba, gitu lah. Jadi dicoba nandur kacang hijau diwiriti, Pak. Ya, diwiriti diwacana Quran, gitu ya. Akhirnya kok tumbuhnya kok cepat, lah berarti kita yakin itu namanya hakul yakin. Oh iya bener. Ya. Tak coba sih gitu ya. Begitu dicoba ya bener gitu ya. Tapi kita tetap cara kemanungsan ya disiram Pak gitu. Kalau terus ditandur dijarno ae ya mati wong kemanungsan itu disiram. Nah, tapi ada kelebihan gitu, ada kelebihan ya. Karena wiridan itu gitu. Makanya kalau banyak orang yang meragukan apa nang ngene kiai kono njaluk ijazah ya wiritono sing akeh. Lah marino teko rono maneh ya wiritono sing akeh maca istighfar gitu. Jarene santrine sing terlalu rasionalis, apa hubungane wiridan maca Quran karo pertanian? Ora ana ya. Pertanian ya nganggo rabuk gitu. Tapi dalam ilmu tasawuf yakin waca niki engko dadine ngene. Nah, itu lek mboten percaya dicoba gitu ya. Jadi percobaannya pun sa hektar pun titik ae ya. Dicoba titik. Kalau ini berhasil
Lah berarti 1 hektar pun juga akan berhasil. Tapi syarat ilmu kemanungsan kudu ono itu. Lah ini mendorong gitu ya, mendorong. Ya, makanya lek ono informasi ning nggone YouTube itu ya penelitiane mahasiswa IPB, bahkan sing nyerangno iku seorang profesor. Ya wis ora kudungan ora apa ya. Ya biasa, tapi dia menjelaskan itu, maka itu perlu dicoba, bener enggak itu ya. Lah supaya tambah cepat ya kudu bolak-balik le macakno, aja sepisan to ya. Ya aja sepisan to, makane percobaane lek jarene kacang ijo iki panen 3 wulan. Terus tak coba nganggo maca waqiah. Lho dadakno saulan wis panen gitu ya. Saulan wis panen. Lah niku kan kudu dicoba, itu kudu dicoba. Oh lek ngene berarti lek aku nandur kacang ijo, mau nandur apa wae, biasa 4 wulan panen, saiki saulan bisa panen. Jadi wohe akeh kate bolak-balik panen. Cuma nandangi wiridan itu sing biasa males gitu ya. Lah iki sing dadi masalah nek mriku gitu. Makane lek kula maca ya, rekaman tulisane santri ketika ingin mendapatkan ya. Jadi ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Niku kula padosi niku kula asal fotokopi nih. Ini ku ijazah saking Mbah Hamid Pasuruan. Dan itu banyak dipakai dalam dunia thariqah gitu. Nah, wiridane napa? Maca waqiah mari salat ping 20 gitu. Lah kula jenengan krungu 20 ngoten tok wis ya. Lah pirang dina? Ngaten 8 dina. Dadi lek sedina iku salate 5 dipingno 5 ping 20 120. Lek 8 dina 1000. Wah, itu ya. Jadi 1000. Apa maneh iki iku lek ditotal kabeh 1000 tambah godhek-godhek ngene. Waduh maca waqiah ping 1000 kapan iki mari katanya. Lah kate dikongkon poso mulai Jumat kate Jumat. Lah niku nggambarno bahwa baca Al-Qur'an ya, waqiah itu ternyata hasilnya luar biasa. Kanca kula kepingin hanya apa ngamalaken niku. Ngamalaken dadakno dhek niki penjahit. Ya. Jadi penjahit begitu 8 dina poso waqiah wis pokoke gak metu-metu mek maca waqiah selama sebanyak 1000 kali. Dadakno oleh 2 dina ditekani wong. Iki wong apa menungso ngoten. Ya, apa wong apa malaikat gitu. Dadakno nawani penggawean sampean gelem iki ana garapan, Pak. Pak seragame tentara sak Jawa Timur. Waduh lah terus akhirnya dheweke wis gak wani melok-melok ngene-ngene iki wis awake gak kuat nglakoni gitu ya. Ditawani lho pancene ya dheke ya wong jahit dhewean gak usah kate waqiah akeh-akeh gitu ya. Lek waqiah akeh-akeh ana sing nawani penggawean gak iso tandang gawe. Lah kejaba lek iki makelaran ya omah regane 100 miliar. Ah iku sampean maca wis waqiah engko oleh komisi wah itu ya. Tapi ya ping 1000 niku sing abot gitu ya. Ternyata itu ada hasilnya. Kenapa yakin gitu lah, yakin gitu. Nah kula ki guyon ten kanca kula niku. Iku paling sing teko dudu wong biasa malaikat iku. Sampeyan dicoba gitu. Nah, biasa jahit celana sedina oleh loro iku wis meksa. Sak setrikane dadi kangen garap ya pakaian tentara sa Jawa Timur ya.
Kati njaluk 3 wulan mari. Lah ya golek perkara. Ya. Lah niku kelakuane wong sing nggih niku wau. Duit tegalan ana sing nandur, ya ana sing ngrumati, tapi kene maca waqiah itulah. Lah insyaallah itu berhasil gitu. Apa maneh wa faqiyatan katsira la maktuati wa la mamnu'a wa furushim marfu'ah gitu. Wis wae sak pirang-pirang, hasile sak pirang-pirang, ora pedhot-pedhot gitu. Wah iki ya. Tapi lek bolak-balik santrine ya curhat nang kiyaine barang dikei wiridan tok ya sambat gitu ya. Nah, karena kiyaine ro awakmu bolak-balik teko rene sambat ekonomi. Kira-kira lek ekonomimu itu biasa-biasa sregep jamaah enggak gitu ya. Nggih sregep kula jamaah ya wis tak dongakno kaya ngene ae wis ya. Gak tambah-tambah, tambah-tambah golek perkara ya. Kudu ditakokno karo kancane. Gak tau ketok siapamu. Lah ya napa saniki garapane akeh gitu. Nggih. Apa maneh penjahit lek ati riyo wah garapane akeh gak koper traweh gitu ya. Ya gak koper traweh lek ati riyo gitu. Soale niku pengalaman kula rumiyin nggih. Nggih ngoten lek wis kate riyo tukang kula niku 10 garapan akeh. Ya. Tapi yang ngono kuwabe iku padha gak ono sing kober traweh lah nyambut gawe model apa gitu ya. Akhirnya nggih kula mandek arek-arek wis buka dhewe-dhewe gitu. Aku tak usaha liyane gitu. Soale lha apa iki wayahe wong meniriyo wayahe takbiran dadakno se ngesum dak perkara meneh digawe riyo gitu ya. Nah, inilah persoalan yang berkaitan dengan yakin gitu ya. Jadi makanya yakin itu kalau dari Rasulullah membaca waqiah ya wis percaya, tapi kalau sik ragu lah ada informasi itu le nandur kok dikei perlakuan bacaan Al-Qur'an kok cepet berarti ini memang betul-betul ya nyata itu ya, betul-betul nyata itu ya. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ya. Makane nek wis diparingi pensiun, wis kegiatane terbatas ya. Wis maca ae waqiah terus kanggo sapa anak putune itulah. Jadi maca waqiah sampean lho spray gak nyambut gawe kok. Bendino maca waqiah. Sedina malam mboten ping 20 lho nganggur lha apa dia. Ya. Kanggo sapa ya kanggo anak putune supaya nanti kalau hidup di zaman yang persaingannya tambah berat dia akan mendapatkan rezeki yang tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, menurut Abu Uthman Al-Khirri yang dimaksud yakin adalah sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang. Wis gak usah kate mikir bakal dadi apa, cita-citane ngene, yakin ngono ae wis bahwa akan diatur oleh Allah. Ya. Nah, tapi itu menurut ilmu tasawuf gitu. Ya. Tapi lah kalau menurut ilmu kemanungsan, keilmuan ya sekolah nang gini Amerika, sekolah nang Jerman. Pak Habibie itu sekolah nang Jerman. Sampai oleh bayaran ben wulan teko pabrik pesawat terbang di Jerman sampai tua. Barang wis tua dhewean, anake pinter-pinter, gak ono sing kumpul di omah. Mek ono ponakane sing siji sing ngrumati curhat dhewe la iya ado-ado sampai teko kono barang wis tua ya wis ngene iki gitu ya. Ya wis kana kancane gitu ya. Makanya penak niku tuwa nggih ngaji ngeten iki akeh kancane wis. Dadi ngaji ngeten iki akeh kancane.
Makanya kalau wingi kula informasi mboten saged iku watu, kepingine budal mawon kula niki. Ya. Soalnya lek ketemu kanca ngeten iki rasane kaya hidup 1000 tahun lagi ya. Nah, itu pandangan Utsman Al-Khiri yang dimaksud yakin adalah sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang ya. Tapi ini kan pengalaman rohani gitu ya. Tapi apa tidak perlu? Ya perlu belajar ilmu ya. Ya, belajar ilmu rancang pakaian gitu ya. Di Perancis kono, di Paris. Barang mulai ya wis mulai tok ya. Ora tahu gawe iklan ya melayani ya pakaian wanita modern gitu ya. Ya kudu diiklanno engko ana wong teko wong ngene lulusan Perancis. Mari lulusan Perancis dadakno meneng ae ndek omah. Ya ora iso. Ya kudu ambek maca waqiah gitu lah. Jadi ambek maca waqiah gitu. Menurut Sahal bin Abdullah, yakin merupakan tambahan ya, tambahan iman dan realitas kebenaran. Jadi kalau begitu yakin itu adalah munculnya iman ya, tambahan dari iman. Iman itu memunculkan yakin ya. Nah, yakin itu ya jadi menjadi ya meyakini realitas ya, realitas kebenaran itu. Jadi yakin itu buahnya ya menambah kebenaran pada sebuah realitas. Jadi terhadap realitas apa yang ada itu ya. Jadi apa yang ada ya. Nah, makanya kalau kita sudah dasarnya iman kemudian yakin, maka realitas itu dasarnya adalah dasar apa? Dasar mulai dari ilmu, kemudian dari ilmu yakin, kemudian dari ya ilmu yakin tadi ya, kemudian menjadi ya ainul yakin dan hakul yakin gitu. Jadi kalau begitu ya wong yakin itu dasari iman. Nah, kalau dari Rasulullah sudah kita yakin. Tapi kalau dari orang lain ada informasi itu dari hasil penelitian, nah kita coba. Maka di situ kita meyakini adanya apa? Setelah dicoba realitas itu adalah benar. Jadi realitas itu benar itu. Makanya ya kita ini dalam beragama itu kan ono kalane ragu. Lewang zaman saiki itu mengutamakan akalnya, tapi tidak mengutamakan yakinnya. Jadi tidak mengutamakan yakinnya, tapi hanya akalnya. Nanti kalau hanya akal saja tanpa dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, maka seperti Habibie itu ya, anaknya yo pinter-pinter profesor KB tapi gak ono sing di omah ya. Akhirnya dia tua-tua sendirian, bojone wis kano. Untung ono sing gelem nunggoi gitu ya. Jadi ponakane ono sing gelem nunggoi. Lah ini kan masih ada untung itu ya. Cuma apa itu dalam kehidupan ini? Itulah realitas gitu. Jadi itulah realitas, kenyataane kaya ngono. Saiki dibuyan terno nyambut gawe gak apa-apa. Golek wis tuwa kari penake gitu ya. Jadi kari penake gitu. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, itulah gambaran dalam kehidupan kita bagaimana kita mengkaji yang namanya yakin. Apabila enten pertanyaan, monggo. Ya, jadi ini diriwayatkan ada seorang yang dia itu asalnya Islam,
setelah berumah tangga, ya, kemudian dia masuk Kristen sampai meninggal dunia, ya. Jadi sampai dia meninggal dunia. Nah, apakah itu disebut apakah itu disebut hakul yakin? Ya. Jadi begini, apa kok wong iku pindah agama? Karena yakinnya itu belum tertata, gitu ya. Dikira oleh pindah rono iku marang kok dadine ngene. Itu kan termasuk angen-angen itu, ya. Termasuk angen-angen. Koyok-koyok oleh pindah itu berhasil. Belum, ya. Tapi kenyataannya juga belum pasti berhasil. Tapi di sini ada yang disebutkan seperti itu, ya. Saudaranya banyak yang mengingatkan untuk kembali, ya. Ya, tapi tapi dia malah tidak mau menerima, gitu ya. Tetap pada keyakinannya itu. Nah, tugas sedulur mek cukup ngilingno, gitu ya. Ono dene balik, ya alhamdulillah, gak balik ya iku ngono ditata dening Gusti Allah. Nah, mengapa berubah? Itu pertanyaannya. Karena dia itu yakinnya itu belum maksimal. Ya. Ya mungkin bisa terjadi. Ya orang Islam itu karena lingkungan. Jadi ono kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir yaitu dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya. Nah, kemudian dikokohkan oleh lingkungannya. Nah, lingkungannya nanti mendukung, tapi tidak memberikan gambaran-gambaran. Ya. Makanya kalau dulu kita masih kecil itu, ya, kalau mau tidur itu mbah iki mesti cerita. Ya, cerita tentang Imam Syafi'i, cerita tentang Imam Al-Ghazali, cerita Nabi Muhammad lan sapi nunggalane. Lah ini penguatan di sini dan di sini. Nah, saiki mboten kate turun ndelok HP ya. Ya lek tepak HP ini bener, lek gak bener ya apa? Kate game tok ae sini. Wah, iki gawat gitu ya. Lah maka ini harus dirubah gitu ya. Harus dirubah ya. Maka mencetak mulai kecil itu diperlukan ya untuk yang akan datang. Bagaimana kira-kira kalau tahun 2050 ya kita masih hidup gitu. Ya kira-kira ya gak koyo saiki gitu. Jadi gak koyo saiki. Itulah tantangan. Jadi itu tantangan itu ya. Jadi kalau tahun 2050 kan berarti sing umure saiki 72 ya umur 100 ya. Lah kira-kira 100 iki sik kok bermlaku-mlaku apa ora gitu ya. Nah ini. Tak paling tidak pikiran ini sudah sudah bisa membaca arek saiki gak kaya arek biyen ya. Jadi kalau arek biyen iku ngene, saiki iki ngene. Maka itu akan bisa dibaca gitu. Makanya tantangannya wong tua zaman sakniki termasuk mbah-mbah niki ngene iku wau. Kadek putune lek dikai HP ngamuk gitu ya. Maka harus ada pembatasan lah. Kemudian harus diisi dengan kegiatan gitu. Kula kinten niku ingkang saged kita kaji, mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.